kota tapi nggak punya ongkos. Oh, ya udah tuh naik di belakang ya. Oh, oke. Makasih ya, Bang. Ya. Setelah percakapan panjang yang mengungkapkan kegundahan hati Zainab tentang kehidupannya di rumah bersama suaminya dan ibu mertuanya, Robi semakin merasa tersentuh dan ingin membantu Zainab keluar dari kesulitan yang dia hadapi. Robi, yang sudah lama mencintai Zainab, merasa bahwa dia harus melakukan sesuatu untuk memberinya kebebasan dan kebahagiaan. Robi yang bertekad untuk mencari solusi setelah pertemuan di kafe, Robi mulai merencanakan langkah-langkah yang lebih konkret. Ia tahu bahwa Zainab membutuhkan dukungan yang lebih dari sekadar kata-kata. Robi mulai mencari pekerjaan sampingan yang bisa menghasilkan uang lebih banyak. Dia bahkan berpikir untuk membuka usaha kecil-kecilan agar bisa memberikan kehidupan yang lebih baik untuk Zainab. Antara harapan dan keraguan Zainab merasa bingung. Di satu sisi, ia ingin melarikan diri dari rumah yang penuh tekanan itu, tetapi di sisi lain, ia merasa takut akan akibat dari tindakan tersebut. Bagaimana jika keluarganya tahu? Bagaimana dengan perasaannya terhadap suami dan ibunya yang selalu mengontrol hidupnya? Zainab mencoba menguatkan hatinya, tetapi keraguan terus menghinggapi pikirannya. Ketegangan di rumah Zainab suasana semakin tegang. Ibu mertuanya terus-menerus mengatur Zainab, dan suaminya semakin jarang memberikan perhatian. Zainab merasa semakin terperangkap, namun ia tetap berusaha untuk menjaga sikap baik di depan keluarganya. Namun, di balik senyum dan sikap sabarnya, ia mulai merasa semakin lelah dan tertekan. Robi mengajukan rencana berani. Robi akhirnya mengambil langkah berani dan mengusulkan rencana yang lebih radikal, kabur bersama Zainab. Mereka akan pergi ke kota dan memulai hidup baru di tempat yang jauh dari semua masalah yang ada. Robi menawarkan dirinya untuk membantu Zainab keluar dari kehidupan yang mengekang itu, memberikan Zainab kebebasan yang selama ini ia impikan. Zainab menghadapi dilema besar. Zainab terperangah. Meskipun hatinya ingin melarikan diri, ia juga merasa ragu akan langkah besar ini. Apakah dia bisa meninggalkan semuanya? Apakah ini keputusan yang benar? Di sisi lain, ia juga mulai merasakan kecemasan tentang apa yang akan terjadi dengan hubungannya dengan Robi setelah mereka berdua memulai kehidupan baru. Malam yang penuh keputusan. Pada malam hari, Zainab merenung sendirian. Ia tahu bahwa ia harus memilih jalan yang terbaik untuk dirinya, walaupun itu berarti meninggalkan kenyamanan yang sudah ada, bahkan jika itu penuh dengan penderitaan. Robi menghubunginya lagi, kali ini dengan tekad yang lebih kuat. Aku akan ada untukmu, Zainab. Kita bisa bangun kehidupan baru bersama. Tapi hanya kamu yang bisa membuat keputusan ini. Pertemuan besar di akhir episode berakhir dengan Zainab yang akhirnya membuat keputusan besar. Ia akan bertemu Robi sekali lagi untuk membicarakan masa depan mereka. Saat mereka bertemu, Zainab akhirnya membuka hatinya dan menyatakan bahwa ia siap mengambil risiko besar demi kebahagiaan dan kebebasan. Robi, dengan penuh harapan, siap menemani Zainab melewati perjalanan penuh tantangan ini, meskipun dia tahu bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai. Episode selanjutnya akan membawa Robi dan Zainab pada pilihan sulit yang akan mengubah hidup mereka, dengan konflik batin dan ketegangan yang semakin memuncak. Keputusan mereka akan menentukan masa depan hubungan mereka dan membawa mereka pada perjalanan baru yang penuh ketidakpastian. Kebetulan, si Wida saat ini sedang mengantar ibunya ke rumah, dan lagi tidak ada siapa-siapa di rumahnya. Lalu, kamu ngapain aja sama dia? Hah? Ya, dengerin dulu, jangan terlalu berasumsi. Ayo, kamu pasti disuruh ke rumahnya kan, karena tidak ada siapa-siapa di sana. Terus, kamu ngelakuin hal yang tidak wajar, kan? Ngaku deh. Ya ampun, kamu memang susah banget dipercaya. Jadi, saya cuma teleponan sama dia kok. Serius, emang saya ini anak kecil apa bisa dibohongin begitu saja? Lu kenapa sih? Kenapa pikiran kamu begitu kotor? Memang sih, gua terus teleponan panjang dengan dia, karena kebetulan aku lagi bingung dan enggak punya banyak teman. Gua paham banget sih. Jadi, intinya banyak banget hal yang ingin aku ceritakan, tapi kayaknya kalau cuma lewat telepon enggak cukup. Kalau kamu mau, kita ketemu aja, kata dia. Aku jawab, ya, bisa aja. Tapi aku takut kalau Pak Wida tahu, gimana? Dia jawab, ya enggak mungkin dia tahu, karena dia masih lama di sana. Terserah kamu deh, kalau mau ketemu. Akhirnya, kami sepakat ketemu.
Pokoknya, saya yang akan datang ke tempat yang dia pilih. Setelah itu, kami bertemu di sebuah kafe. Sekarang, saya ingin berbicara soal masalah rumah tangga saya. Sejak menikah, saya merasa seperti pembantu di rumah itu. Semua pekerjaan rumah saya yang kerjakan. Mulai dari mencuci pakaian, membersihkan perabotan, semuanya saya yang tangani. Yang lebih parahnya lagi, sampai sekarang saya tidak pernah diberikan uang jajan dari suami saya. Sampai sekarang saya juga tidak tahu berapa gaji suami saya. Semua keputusan dalam rumah tangga diatur oleh ibu mertua saya. Semua harus minta izin dulu sama ibunya kalau saya ingin apa-apa. Bahkan, ketika Hasan ingin jajan, saya harus minta izin dari ibu mertua saya. Lebih parahnya lagi, mereka sering jalan-jalan bareng keluarga besar ke tempat wisata, tapi saya dan Hasan tidak diajak. Saya disuruh tetap di rumah dan jaga rumah. Rasanya sangat tidak adil dan saya merasa terpinggirkan. Saya bingung, apa yang harus saya lakukan sekarang? Pak Wida pun seperti ibunya, tidak pernah menghargai saya sebagai istri. Saya berharap dia bisa lebih memahami saya, walaupun dia memang anak yang baik dan berbakti pada orang tua. Hari ini, saya merasa tidak dihargai. Saya ingin sekali keluar rumah, tapi saya disuruh tetap di rumah untuk menjaga dan beres-beres. Bahkan, saya jarang diajak kumpul bersama keluarga. Semua ini membuat saya merasa seperti tidak pernah dianggap. Sebenarnya, saya merasa sangat kasihan dengan situasi ini. Saya tidak pernah diberi kebebasan untuk memilih atau pergi kemana-mana. Bahkan, saya harus meminta izin untuk segala hal. Ini sangat membuat saya merasa tertekan. Saya akhirnya memutuskan untuk mencari cara agar bisa keluar dari situasi ini. Saya ingin mencari pekerjaan dan mengumpulkan uang agar bisa membawa si Wida keluar dari rumah itu, walaupun saya sadar itu tidak mudah. Tapi, saya yakin bahwa saya bisa melakukannya. Sekarang, saya terus berusaha mencari uang dan mencari jalan keluar dari kehidupan yang penuh tekanan ini. Saya tahu, saya tidak bisa terus seperti ini. Saya harus keluar dari zona nyaman dan mencari cara untuk memperbaiki hidup saya.